Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM A1C3181012. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai sebuah jurnal, yaitu Pelang Pintu Otomatis Kereta Api. Selamat menyaksikan. Banyak sekali kendaraan umum di negara kita. Salah satunya adalah kereta api. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007, untuk pengkereta apian pada pasal 2 menyatakan bahwa sistem di transportasi kereta api itu terdiri dari beberapa hal. Dari 9 bagian nih teman-teman. Nah, itu yang pertama tuh ada dari manfaatnya, dari keadilan, dari kesinambungan, dari kepentingan umum, kemudian ada kemandirian, transportasi, akuntansi, dan juga beberapa hal lainnya. Kita lihat akhir-akhir ini sering sekali terjadi kecelakaan kereta api. Nah, oleh karena itu, petugas kereta api dituntut untuk lebih teliti. Kenapa hal itu bisa terjadi? Setelah dilakukan analisis, ternyata kecelakaan kereta api yang terjadi di negara kita itu kebanyakan karena kelalaian dari petugas. Akibatnya apa? Banyak sekali korban jiwa karena kelalaian dari petugas. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, karena di negara Indonesia pelang pintu itu masih dijalankan secara manual. Jadi semua tergantung kepada petugasnya. Nah, dua hal ini tidak mensupport dengan adanya pemakaian kereta api sebagaimana yang ada di negara kita saat ini. Berdasarkan itu, saya termotivasi untuk menganalisis sebuah jurnal dengan judul Rancang Bangun Prototipal Pelang Pintu Kereta Api Otomatis berbasis Arduino Uno menggunakan sensor HCR SO04. Seiring berkembangnya zaman, sudah sepatutnya kita memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk memperbaiki sistem yang ada saat ini. Salah satunya adalah memperbaiki pelang pintu kereta api. Dengan menggunakan pelang pintu kereta api otomatis, itu akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Nah, pelang pintu otomatis ini dia menggunakan beberapa komponen utama. Yang pertama, ada Arduino, kemudian menggunakan sensor ultrasonik. Nah, selanjutnya outputnya bisa kita lihat pada layar LCD, kemudian pada buzzer dibantu dengan motor servo sebagai penggerak dari pelang pintu tersebut. Nah, ini adalah Arduino Uno sebagai otak dari alat ini. Kemudian ini adalah sensor HCR4 sebagai sensor ultrasonik. Kalau untuk ini, dia itu adalah motor servo, yaitu output dari alat ini. Ini adalah diagram blok dari pelang pintu otomatis. Kemudian ini adalah aplikasi dari alat ini. Selanjutnya yaitu perangkaian alat. Nah, ini adalah Arduino Uno. Dia merupakan jenis papan microcontroller berdasarkan TMG325. Jadi Arduino Uno ini sebagai pengontrol dari sistem pelang pintu kereta api otomatis yang akan dibangun dalam bentuk prototip. Nah, Arduino ini akan menerima perintah dari sensor ultrasonik, kemudian diterjemahkan atau dikeluarkan melalui outputnya, yaitu berupa motor servo, dan kecepatan dari motor servo itu dapat kita lihat pada papan LCD. Nah, yang memberikan perintah kepada Arduino itu adalah sensor ultrasonik, di mana dia merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran visi atau bunyi menjadi sebuah besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan kepada prinsip dari pemantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik bunyi sebagai trigger dari alat tersebut. Pada sensor ultrasonik ini, gelombang ultrasonik dia akan
dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Seiring berkembangnya zaman, sudah sepatutnya kita memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk memperbaiki sistem yang ada saat ini. Salah satunya adalah memperbaiki pelang pintu kereta api. Dengan menggunakan pelang pintu kereta api otomatis, itu akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Nah, pelang pintu otomatis ini dia menggunakan beberapa komponen utama. Yang pertama, ada Arduino, kemudian menggunakan sensor ultrasonik. Nah, selanjutnya outputnya bisa kita lihat pada layar LCD, kemudian pada buzzer dibantu dengan motor servo sebagai penggerak dari pelang pintu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, perangkat kerasnya sendiri yang pertama adalah pengujian terhadap sensor ultrasonik yang digunakan. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui betapa potensi yang dikeluarkan dan seperti apa parameter kerja dari sensor tersebut. Nah, yang kedua dilakukan pengujian terhadap buzzer dan juga LED. Kita ingin melihat seperti apa fungsi buzzer dan LED dalam alat ini. Selanjutnya dilakukan pengujian lagi terhadap LCD dan juga motor servo. Jadi kan ini adalah outputnya. Jadi kita lihat ketika sensor mendapatkan perintah kemudian diteruskan kepada buzzer dan LED, seperti apa yang tertampil pada LCD. Jadi LCD ini lebih berfungsi kepada melihat kerja dari motor servo, seberapa cepat motor servo untuk menggerakkan pelang pintu kereta api otomatis, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengujian perangkat lunak. Nah, untuk pengujian perangkat lunak ini bertujuan untuk menemukan kesalahan, menemukan kekurangan, ataupun ketidaksesuaian antara program kendali dan juga Arduino IDE yang perangkat elektroniknya itu untuk tidak ditambahkan pada microcontroller. Jadi dengan adanya pengujian perangkat lunak ini, kita tahu apakah alat ini efisien, apakah tidak, seperti itu. Itu sebagai pertimbangan utama dalam pembuatan alat ini. Ini merupakan uji dari alat pelang pintu otomatis. Kita lihat ketika kereta mulai mendekati perlintasan, pelang pintu otomatis akan menutup dengan sendirinya, menutup semua akses jalan. Nah, begitu pula sebaliknya ketika kereta sudah menjauhi dari perlintasan, jalan akan kembali dibuka. Jadi semua ini bergerak secara otomatis sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan alat. Setiap alat tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk kelebihan dari pelang pintu otomatis ini, yang pertama adalah dia mampu meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kenapa? Karena alat ini bekerja secara otomatis, tidak lagi tergantung kepada petugas dan juga tidak lagi terpaku kepada kelalaian petugas yang mengakibatkan banyaknya terjadi kecelakaan. Nah, selain itu, alat ini juga menggunakan beberapa komponen-komponen elektronik yang digital, bukan lagi analog sebagaimana yang biasanya di pelang pintu yang ada di negara kita. Nah, untuk kekurangan dari alat ini sendiri, alat ini menggunakan microcontroller yang tentunya ada batasannya, dia sedikit terbatas. Nah, seharusnya microcontroller ini digantikan dengan program yang lebih keren seperti IOT. Nah, sehingga alat ini dapat bekerja lebih efisien dengan jangkauan yang lebih luas, seperti itu. Teman-teman, itulah tadi penjelasan saya dan presentasi saya mengenai jurnal yang saya analisis dengan judul Pelang Pintu Otomatis dengan berbasis Arduino dan juga sensor ultrasonik HCR-O4. Nah, jadi dapat kita lihat dengan menggunakan alat ini kita dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan yang ada di negara kita, yaitu dengan mengganti pelang pintu analog menjadi pelang pintu digital atau pelang pintu otomatis. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.